Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah kewirausahaan, kuliah kelima, teori inovasi dan kreativitas. Dasar-dasar pemikiran kreatif. 1. Kunci utama seseorang setelah memutuskan untuk menjadi entrepreneur ialah berpikir kreatif. Tanpa kreativitas, mimpi hanyalah angan-angan saja. Anda akan menemui banyak kendala ketika memulai menjadi entrepreneur, bahkan ketika Anda belum mulai memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Kegunaan pola pikir kreatif. 1. Menemukan ide, gagasan, peluang, dan inspirasi baru. 2. Mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi pemikiran yang cemerlang. Ketiga, menemukan solusi inovatif. Keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami atau kejadian yang pernah ada hingga menjadi penemuan baru. Kelima, menemukan teknologi baru. Keenam, mengubah keterbatasan yang ada menjadi kekuatan atau keunggulan. Segitiga inspirasi untuk mendapatkan ide dalam diri Anda. Ini adalah segitiga inspirasi. Dimulai dari teori ketidaksempurnaan, digabungkan dengan berpikir kreatif, ada intuisi, imajinasi, menjadi inspirasi. Jadilah aku. Teori ketidaksempurnaan adalah kita melihat sesuatu atau semua hal tidak sempurna, sehingga memaksa orang yang berpikir kreatif untuk membuatnya lebih sempurna. Digabungkan dengan intuisi, dengan imajinasi, dan ada dorongan inspirasi, jadilah sesuatu yang berarti. Kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. 1. Kreativitas muncul dari orang yang sering menggunakan otak kanan karena cenderung untuk berpikir, terampil, berorientasi beda dari orang lain. Kedua, yang menggunakan otak kiri cenderung berorientasi pada logika berpikir. Kreativitas adalah suatu faktor penting untuk melewati kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan semangat kewirausahaan yang tinggi. Ini ada skema penggunaan otak kiri dan otak kanan dalam memecahkan masalah. Persoalan sehari-hari. Ada jawaban pastinya. Kalau ada, teruskan berpikir dengan otak kiri untuk meneruskan menghitung dan menjawab risikonya. Persoalan selesai. Kalau tidak ada jawabannya atau belum ada jawabannya, deteksi risikonya. Kalau tidak ada risikonya, teruskan mencari jalan solusi dan persoalan selesai. Proses dengan otak kiri bisa menjadi gagal. Tahapan-tahapan prosesnya: menghindari risiko bila ada,
cenderung menggunakan pengetahuan eksakta, malas bertanya pada orang lain, berpendapat masalah harus dihindari karena berisiko. Kalau dengan menggunakan otak kanan, cenderung bertahan untuk tidak menyerah dan mencari solusi, menggunakan seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi yang ia tahu, bertanya kepada orang, baca buku, menggunakan media web untuk mencari solusi, untuk berimprovisasi agar bisa memecahkan masalah secara kreatif. Sukses karena mencoba dan terus mencoba dengan bertahan, tetapi otak kanan berpikir keras untuk memecahkan masalah. Berdasarkan diagram tersebut, kreativitas adalah satu, bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Kedua, cara untuk mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Ketiga, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahawan yang sukses. Keempat, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan inspirasi yang brilian. Kelima, tidak bisa ditiru, dicangkok, atau dipaksakan kepada orang lain, tapi bisa dipelajari dan dilatih. Keenam, menggunakan cara yang berbeda dan cara lain dari orang lain, tetapi bisa dipelajari dan dilatih. Ketujuh, kunci untuk merancang desain produk baru dan munculnya teknologi baru. Kedelapan, tanpa kreativitas berarti tidak ada penemuan atau invention. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. 1. Pola pikir kreatif diawali dari teori ketidaksempurnaan. Kedua, bisnis yang isi tapi kosong, yang kosong tetapi berisi. Ketiga, think differently, which opposite positive. Keempat, think more detail. Kelima, have a perfect result. Keenam, there must be a solution. Ketujuh, kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lain. Kedelapan, pengetahuan adalah alat dan imajinasi adalah cara. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip pertama, pola pikir kreatif diawali dari teori ketidaksempurnaan. Teori kreativitas itu berlandaskan suatu filosofi from nothing to get or create something. Jadi dari sesuatu yang tidak ada, kita bisa menciptakan sesuatu yang bernilai karena kita tahu bahwa hal itu lebih valuable atau diinginkan oleh pasar pada saat ini. Prinsip dalam pola pikir kreatif. 1. Posisikan diri Anda berlawanan atau berbeda dengan yang lain. Opposite atau think differently. 2. The innovation theory. Think differently dari nothing to give a spectacular result. Ketiga, think more detail. Berpikirlah lebih detail daripada yang lain atau biasanya. Keempat, have a perfect result. Berpikirlah bahwa
apa yang ingin Anda capai itu sempurna dan tidak mungkin terlampaui oleh orang yang lain. Kelima, berpikirlah there must be a solution, bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya. 6, kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri, satu di depan dan yang lain di belakangnya. Ketujuh, knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Einstein juga memiliki imajinasi yang sangat kuat. Ia berkata, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination unsealed the world. Prinsip-prinsip berpikir kreatif yang kedua. Prinsip kedua, bisnis yang isi tapi kosong, dan yang kosong tetapi berisi. Bisnis itu pada hakikatnya merebut pasar, baik dalam menciptakan produk, membuat inovasi, meningkatkan atribut produk, dan lain-lain. Produk tersebut akan menggeser permintaan seseorang akan produk tersebut, atau sebaliknya, sehingga akan terjadi kesempurnaan atau yang disebut equilibrium position atau balance. Kondisi ini disebut pasar telah terisi dengan sempurna. Namun bagi sang inovator dan kreator, pasar yang berisi padat juga bisa dilihat tidak sempurna. Beberapa contoh perusahaan atau perorangan yang menganut filosofi isi tetapi kosong dan kosong tetapi berisi. 1. Tidak ada pasar untuk pengiriman semalam. Jika ada, berbagai maskapai penerbangan besar di Amerika pasti sudah menawarkannya. Itu tidak mungkin dan FedEx mengisinya dengan baik. Fred Smith, pendiri Federal Express, FedEx. Kedua, Anda tidak akan pernah menjadi gadis sampul di majalah Vogue karena Anda tidak mempunyai rambut pirang dan mata yang biru. Setelah itu majalah ini laris di pasaran. Cher oleh fotografernya Richard Avedon. Ketiga, Anda bodoh jika berusaha untuk menjual air minum yang berbeda di daerah para penggemar berat Coca-Cola. Muncullah produk air mineral, produk Perrier di Amerika Serikat oleh Gustave Le Bon. Keempat, Anda mempunyai suara yang indah, tetapi tidak ada yang istimewa, kata guru dari Diana Ross yang menolak untuk audisi dalam tim sekolahnya. Kelima, Anda adalah seorang penyunting yang baik dengan masa depan yang menjanjikan. Mengapa Anda ingin mencampakkannya untuk berusaha menjadi seseorang penulis? Saya telah membaca buku Anda dan terus terang buku itu tidak terlalu bagus. Komentar penerbit atas buku pertama James McKenna, Tales of the South Pacific, yang memenangkan Pulitzer Prize. Keenam, ini adalah sebuah bisnis yang mencekik leher dan Anda tidak mempunyai peluang untuk berhasil. Estee Lauder yang dikritik akuntannya. Ketujuh, tidak akan ada orang yang mau membeli produk Anda. Di sini pasar piringan hitam. Walkman kemudian merajai pasar, menggeser produk piringan hitam. Opini riset untuk Walkman Sony ketika Akio Morita mengusulkan Walkman.
Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip ketiga, think differently with opposite position. Prinsipnya ialah start from different position. Seorang kreator ulung atau penemu dunia pasti mempunyai iris mata atau pandangan yang berbeda dibandingkan orang lain. Mereka selalu menempatkan diri mereka pada posisi yang berbeda dengan banyak orang. Ciri-ciri orang seperti ini ialah tidak puas diri, tidak mudah puas, pantang menyerah, dan berpikir berlawanan arah atau menentang arah, atau yang lebih dikenal dengan kata think differently. Beberapa prinsip dan jenis dari cara berpikir berbeda yaitu: 1. Jangan pernah mengikuti pola pikir orang banyak atau mengikuti kebiasaan. Seorang kreatif cenderung mengoptimalkan otak kanannya sehingga intuisinya terus terasah dan tidak terjebak rutinitas seperti kebiasaan otak kiri Anda. Yang kedua, hindari jebakan logika Anda. Bila kita berpikir tentang makan, logika kita pasti menggambarkan sesuatu kejadian, meja makan, piring, gelas, air, nasi, sayuran, dan sebagainya. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip keempat, think more detail. 1. Ubahlah pola kebiasaan Anda. Contoh, jika Anda di dalam melihat selalu dari depan, cobalah untuk melihatnya dari samping, belakang, bawah, atau atas, dan lebih dekat serta teliti. Ketika Anda melihat televisi dan mendengar radio, cobalah untuk lebih detail. Apa dan bagaimana Anda melihat? Nyamankah posisinya? Lihatlah juga orang yang bukan pemeran utamanya. Ketika Anda makan dan minum, apakah ada yang kurang atau tidak terpenuhi dan mengalami kesulitan? Kedua, di dalam melihat, janganlah secara visual, tetapi secara detail. Misalnya, ketika Anda melihat lukisan, cobalah melihat coretan-coretannya, guratan sapuan kuasnya, dan pancaran warnanya, dan Anda akan menemukan sisi yang menarik di sana. Bila Anda melihat proses, cobalah melihat mulai dari sisi awal hingga akhirnya, dari cara mengerjakan hingga metodenya, dan seterusnya. Ketika Anda melihat produk, lihatlah dari sisi pembuatannya, sisi pencampurannya, sisi bahan baku, dan sisi pengerjaannya. Ketiga, amatilah film bukan dari tokohnya, misalnya editing, sudut pengambilan, kamera, teknik pengambilan, dan lain-lain. Keempat, kunjungilah tempat, toko, pameran dagang, event, atau eksibisi. Jangan lihat ramainya, bisingnya, hebatnya, atau secara visualnya. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip kelima, have a perfect result. Prinsip yang kelima ini akan membuat Anda lebih kreatif di dalam menciptakan peluang. Prinsip ini bisa membuat Anda lebih bekerja dengan giat dan dituntut untuk lebih dari sekedar puas, karena Anda tidak mengenal hasil yang biasa-biasa saja dan tidak cepat puas diri.
Jika Anda ingin menerapkan prinsip ini, selalulah berpikir dan berprinsip pasti ada jalan keluarnya. Atau kesulitan ini bersifat sementara. Hanya saya yang belum tahu saja. Dengan menginginkan hasil yang sempurna, maka muncullah produk atau inovasi terbaru. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip keenam, there must be a solution. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip sebelumnya, hanya berbeda pada hasil akhirnya. Prinsip ini hanya berpikir untuk mencari solusinya saja, sedangkan yang sebelumnya ialah kesempurnaan dari hasilnya. Contoh, gantilah kata tetapi dengan dan. Saya ingin pergi dengan mobil tetapi saya ingin tiduran. Gantilah menjadi saya ingin pergi dengan mobil dan saya ingin tiduran. Kedua, amatilah kesulitan Anda dan masalah yang terjadi. Tempatkan diri Anda di posisi luar sebagai penonton. Lalu cobalah untuk memperhatikan masalah tersebut dan temukan solusinya. Lalu kembalilah masuk ke dalamnya untuk menemukan ide pemecahannya. Inovasi baru pasti akan muncul. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip ketujuh, kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lain. Jika di satu sisi itu adalah suatu kesulitan, maka di sisi lain hal itu adalah inspirasi atau peluang. Ketika Anda akan memakai prinsip ini, maka satu, senantiasa berpikir mengapa kok bisa begitu, tidak ada yang tidak mungkin. Kedua, berpikirlah terbalik bahwa Anda adalah objeknya, bukan subjeknya. Prinsip-prinsip berpikir kreatif. Prinsip kedelapan, pengetahuan adalah alat, imajinasi adalah cara untuk menemukan inspirasi. Knowledge only 1%, imagination 99%. Kreativitas itu tidak akan Anda dapatkan bila Anda tidak berimajinasi. Imajinasi itu membuat Anda berangan-angan dan berpikir detail dan mencoba mereka-reka untuk mencari solusi dan menemukan ide pemecahannya. Satu, mulailah belajar coret-coretan sketsa tentang pemecahan masalah, melamun, menerawang jauh, membayangkan, dan lain-lain. Kedua, pikirkan dan imajinasikan suatu keinginan yang selama ini Anda impikan. Ajaklah anak Anda berjalan-jalan dan cobalah bertanya kepadanya tentang sesuatu kejadian. Apa pendapat anak Anda? Inovasi. The inovasi theory. Teori inovasi adalah suatu teori yang berlandaskan sesuatu yang tidak mungkin atau impossible untuk diwujudkan menjadi mungkin atau possible. Sebagian besar penemu FedEx, TMT, start from something impossible to make it come true. David dan Lila Wallace, Reader's Digest, keinginan orang itu banyak, tapi peluangnya satu. PC Apple, Steve Jobs, terlalu sempurna akan menciptakan ketidaksempurnaan. George Eastman, kameranya.
Inovasi. Inovasi mempunyai arti lebih luas dari penemuan. Inovasi adalah proses kreatif yang membuat objek-objek dan substansi baru yang berguna bagi manusia. Namun lebih luas dari sekedar penemuan dan jangka waktunya lama. Perbedaan inovasi dan penemuan adalah sebagai berikut. Unsur proses dan pembentukannya. Penemuan hanya bidang-bidang tertentu, sedangkan inovasi lebih luas dan masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kreativitasnya. Penemuan, semua penemuan itu inovasi. Menurut inovasi, tidak semua inovasi itu adalah penemuan. Tingkat orisinalnya pada penemuan adalah baru, sedangkan menurut inovasi belum tentu baru. Faktor keberhasilan inovasi. Faktor pendukung keberhasilan inovasi, satu, harus berorientasi pasar. Kedua, mampu meningkatkan nilai tambah. Yang ketiga, punya unsur efisiensi dan efektivitas. Keempat, harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Kelima, harus bisa ditingkatkan lagi. Hubungan antara masalah dan inovasi. Masalah dipecahkan secara inovatif menjadi solusi kreatif. Orang lain menggunakan solusi kreatif ini menjadi sebuah inovasi. Terus digunakan oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi tradisi. Sumber pendorong inovasi. Beberapa sumber yang bisa mendorong terjadinya sebuah inovasi: perbedaan, gap antara permintaan demand dan penawaran supply. Penciptaan permintaan karena kecenderungan perubahan. Masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi yang sering digunakan oleh wirausahawan yang cerdas dalam bisnisnya adalah inovasi produk, inovasi marketing, inovasi proses, inovasi teknikal, inovasi administrasi. Demikianlah kuliah kelima kita pada hari ini. Untuk mata kuliah kewirausahaan akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.